Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia akan terus bekerja. Pekerjaan firman dan roh akan terus dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita terus terbuka dengan Dia. Amin. Biarkan Dia memenuhi kita dengan kuat kuasanya. Amin. Saya ajak kita akan buka bersama-sama. Multimedia mungkin bisa tolong. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara keras. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya akan berbicara tentang satu kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup saya beberapa waktu yang lalu, dan saya sharing dengan Pak Gembala untuk memberi saya waktu untuk saya menyampaikan. Dan Tuhan sedang menaruh satu kebenaran. Saya memberi judul buat khotbah saya pada pagi hari ini adalah menciptakan kehidupan yang dahsyat di tahun 2022. Amin. Menciptakan satu kehidupan yang dahsyat di tahun 2022. Amin. Tuhan membawa kita untuk masuk di tahun 2022 karena Tuhan mau supaya saya dan saudara memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Amin. Satu kehidupan yang berdampak, satu kehidupan yang penuh dengan roh dan firman, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah telah berhenti setelah 6 hari menciptakan bumi. Amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa ada yang disebut waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, ada yang disebut dengan amanat budaya. Ya, sebenarnya kita harus sadar bahwa Tuhan mau supaya kita berdampak kepada alam ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Amin. Bahkan saya berani mengatakan bahwa kita adalah agen Tuhan di dalam penciptaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan mau supaya kita mengerti ada sesuatu yang dalam. Ya. Nah, ayat yang kita baca ini menggambarkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa saya dan saudara perlu memperhatikan bahwa waktu Allah sendiri menciptakan dunia ini, di situ kita mengatakan sudah ada roh Allah melayang-layang. Ya. Artinya Allah sudah hadir, Allah sudah ada, tetapi sesuatu belum terjadi sampai Allah sendiri berfirman. Sesuatu mulai terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kalau kita ingin supaya hidup kita berdampak, kita harus hidup di dalam roh. Kita harus berjalan di dalam roh, dan juga kita harus hidup dari firman Allah. Saya percaya yang tadi Papi katakan bahwa Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Inilah waktunya Tuhan akan mulai menggenapi supaya kita hidup dari firman, kita hidup dari firman Allah, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Bagaimana Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, silakan duduk kembali. Tuhan bawa pikiran saya, ada ayat yang dulu saya sekolah teologi sampai pendeta pun saya sedikit aneh dengan ayat ini. Coba multimedia tampilkan Mazmur pasal 82 ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 82 ayat 6. Di situ Tuhan berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dulu kan kita pikir, wah, ini apa? Bahkan kalau sudah perhatikan terjemahan bahasa Indonesia itu dipakai kata Allah kecil, ya. Tapi sebenarnya ini tidak tepat,
Ya, saya baru baca artikel, ada pendeta mengaku Yesus dan dia mulai memperkosa jemaatnya. Ya, nah tidak, tetapi ini ayat ini menggambarkan bahwa saya dan saudara adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Amin. Untuk mulai melakukan hal-hal yang luar biasa, mulai memiliki kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi tanda dan alamat kesaksian bagi banyak orang. Karena itu saya dan saudara, ya, jangan hanya hidup di dalam roh waktu di gereja, waktu PG. Harusnya setiap pagi engkau memulai dengan mencari hadirat Tuhan. Engkau memulai untuk mengalami hadirat Tuhan, dan engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Saya beberapa waktu yang lalu saya coba untuk lihat-lihat di YouTube. Saya menemukan seorang pastor Katolik yang Tuhan sedang pakai sekarang di Papua, bernama pendeta pastor John Bonai. Ya, dia Katolik tapi sangat-sangat karismatik. Bahkan apa yang kita bicarakan, apa-apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dia berkata itu yang Tuhan mau. Ya, itu luar biasa. Katolik, saudara, pastor Katolik. Ya, dan dia menceritakan satu kali ada satu macet di Papua. Ya, dia punya mangga sudah bertahun-tahun di samping rumahnya. Ya, mangganya itu tidak menghasilkan buah. Nah, dia jengkel sekali karena kalau sudah punya mangga seperti saya punya 2 pohon di rumah, repotnya tiap hari mesti sapu. Ya, jadi dia tiap hari sapu itu daun mangga dan mangga tidak berbuah. Satu hari, nanti anak Tuhan dia penuh dengan roh. Dan satu hari dia ambil kapak dan dia datang di pohon mangga itu, dan dia berkata kepada pohon mangga itu, firman Tuhan berkata, kalau engkau tahun depan engkau tidak berbuah, aku akan menebang engkau. Dia berkatakan kepada pohon mangga itu. Ya, dan saya tahu, kemudian dia masuk ke rumah, dia simpan kapaknya. Besok daun mangga itu mulai kuning. Mulai kuning. Dan kemudian saudara mendadak mulai muncul daun-daun muda. Kemudian mulai muncul bunga. Dan mangga itu berbuah banyak. Artinya saudara lihat di sini, dia ada otoritas Allah, ada kuasa Allah, dan Tuhan mau supaya sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah yang Alkitab katakan bahwa kita adalah bahkan Allah, wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, kita harus berdampak. Amin. Membawa pengaruh. Ya. Dunia yang kita hidup, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak lebih baik. Kan memang firman Tuhan berkata seperti itu juga. Ya, bahkan saudara-saudara, tadi malam saya membaca, saudara-saudara, muncul varian terbaru. Jadi bapak-bapak, ini berita Kompas, tapi memang saya baca di Twitter, saudara-saudara. Berita Kompas bahwa muncul varian baru di Wuhan, namanya Neo COVID. Dia lebih berbahaya dan lebih ganas. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Tuhan mau supaya kita sadar bahwa ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam saya. Amin. Ini waktunya saudara akan mulai melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Ada seorang hamba Tuhan coba saudara-saudara untuk, dan dia mendapatkan. Dia berkata dia dapatkan itu dari Tuhan. Dia berkata tahun 2020 itu sebenarnya ada 2 angka yang dapat dikatakan berbeda. 20 itu saudara-saudara, 20 itu saudara-saudara itu berbicara tentang tangan Allah, hands God, ya. Tapi 22 itu, ya makasih. 22 itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah chaos, kekacauan. Dan dia menggambarkan 1 tahun dapat dikatakan saudara-saudara kita sudah lewat, ya. Kita sudah lewat sama seperti Elia di tepi sungai Kerit. Kita sudah lewat. Nah, ini tahunnya di mana kita keluar, tidak lagi bersembunyi, keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sama seperti Elia, dia keluar ke Chandra di Sarfat dan dia mulai berfirman, dan mujizat mulai terjadi. Mujizat mulai terjadi setiap hari. Ini waktunya, saudara.
pandemi COVID mungkin akan lebih ganas, tapi orang-orang percaya akan melihat Allah. Orang-orang percaya akan mendapatkan apa yang disebut dengan favor, diperlakukan spesial, bahkan akan dibuat menjadi kesenian, dia akan dibuat menjadi ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau keluar dan menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau supaya saya dan saudara di tahun 2022 melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Baik, silakan duduk. Kita akan lihat ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Ada 2 hal besar yang kita bisa belajar. Multimedia boleh tolong. Ya, ya, boleh terus di bawah saja. Ya. Oh, maaf, yang judul besar. Boleh? Yang judul besar. Iya. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang dahsyat di tahun 2022. Karena Roh Allah ada di dalam kita, memberi kehidupan yang luar biasa. Amin. Saya merasa, dan saya percaya kita semua merasakan, ada Roh Allah di tengah-tengah kita. Nah, Roh Allah bukan sekedar supaya kita enak, amin, supaya kita nyaman. Kehadiran Roh Allah mempunyai tujuan seperti apa yang dikatakan di ayat yang tadi kita baca, Kejadian pasal 2. Tujuannya adalah untuk penciptaan. Tujuannya adalah supaya sesuatu yang besar terjadi. Karena itu Roh Allah ada. Karena itu ada beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat. Yang pertama, ya Roh Kudus ada, maka potensi penciptaan sedang dinyatakan. Ya, kehadiran Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya itu digambarkan dalam Perjanjian Lama, yang melayang-layang itu seperti seekor induk ayam mengerangi telurnya. Ya, tujuan apa ayam mengerangi telurnya? Sebenarnya ayam itu sedang menciptakan kehidupan, menciptakan sesuatu kehidupan yang baru, menciptakan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya kehadiran Roh Kudus saya sebut sebagai potensi penciptaan kehidupan. Realita Tuhan dalam kehidupan kita adalah potensi penciptaan. Amin. Waktu saudara ada di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara setiap hari ada di dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan itu ada potensi penciptaan. Ada sesuatu yang Tuhan akan mulai lakukan, ada sesuatu yang Tuhan mulai kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan mulai ubah, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada engkau karena engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu saya menulis khotbah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya teringatkan satu penelitian yang dilakukan oleh seorang yang sangat dapat dikatakan menurut saya pandai ya secara teologi. Dia adalah orang Injil, ya, yaitu Peter Wagner. Dia penulis terkenal, tapi dia meneliti tentang orang Pentakosta. Ya, apakah betul dalam ibadah-ibadah KKR itu mujizatnya betul dilakukan, atau direkayasa atau diatur seperti banyak tuduhan? Jadi dia datang ke India, dia coba untuk melakukan penelitian, dan dia menemukan, saudara, mujizatnya sederhana, tapi membuktikan bahwa kalau ada Roh Allah, potensi penciptaan sedang terjadi. Potensi penciptaan sedang terjadi. Potensi kehidupan sedang terjadi. Satu mujizat yang mungkin ini akan membuat ada Eda, ya, calon dokter gigi akan mungkin bisa sedikit kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir di KKR itu, mereka baru saja dari dokter gigi dan mereka punya gigi yang banyak lubang. Tapi dalam KKR itu Tuhan tambah lubang gigi mereka. Nah ini dilakukan, ya. Dan ini bukan sekedar humor cerita orang membesar-besarkan sesuatu. Tuhan sedang mengerjakan mujizat-mujizat. Bahkan di YouTube itu ada video di mana anak yang punya kaki sebelah panjang sebelah pendek, waktu didoakan kakinya mulai panjang dan sama panjang. Allah, apabila Allah hadir, maka potensi penciptaan sedang dilakukan. Tuhan sedang bekerja. Karena itu saudara harus hidup di dalam hadirat
kekuatan Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Roh Kudus memiliki kehidupan yang lengkap sebagai manusia roh. Di dalam Amplified Bible, Kejadian 2 ayat 7 di situ, maka Tuhan Allah membentuk, yaitu menciptakan tubuh manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, dan manusia menjadi makhluk hidup. Di dalam Quran dikatakan individu yang lengkap dalam tubuh, jiwa, dan roh. Tahukah saudara, penciptaan kita itu bukan sekedar kita makhluk hidup, tapi kita adalah makhluk roh. Ya, ada yang ilahi di dalam diri kita. Ya, ada potensi yang saya sebut sebagai potensi kehidupan, potensi ilahi. Tapi katakan manusia ilahi, karena saya dan saudara dikatakan diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dulu kita menafsirkan segambar serupa dengan Allah itu hanya berhenti di dalam sifat dan karakter. Tapi kalau saudara tahu bahwa Allah itu roh, karena Allah itu roh, Dia memberikan rohnya bagi kita, maka ada roh Allah dalam diri kita, maka ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita tidak sama lagi. Hidup saya dan saudara tidak sama lagi, karena ada kehidupan ilahi. Katakan kepada diri, ada kehidupan ilahi dalam diri saya. Ada kehidupan ilahi dalam diri saya, sehingga saya dan saudara berbeda. Amin. Sehingga saya dan saudara memiliki kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Silakan duduk kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, artinya apabila Roh Kudus, nah ini saya perhatikan, bukan saudara dan saya, Paulus juga bergumul dengan kehidupan dalam kebenaran. Paulus berkata dia mau melakukan yang baik, tapi yang dia lakukan jahat. Artinya kita harus sadar, untuk hidup benar tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus akan memimpin kita. Berapa tahun Eko ikut Tuhan itu bukan jaminan. Berapa tahun Eko lihat hal-hal yang dasar di dalam Tuhan bukan jaminan. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang kita dengar ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di gereja luar biasa dilawat Tuhan, tapi beberapa waktu kemudian dia melakukan hal yang memalukan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong saya dan saudara. Kita tidak kuat. Ya, Yesus sendiri dengan jelas dia melarang ya untuk mereka meninggalkan Yerusalem sampai nanti kita akan lihat bagian keduanya. Tapi intinya Tuhan sendiri sadar bahwa sekalipun 3,5 tahun dengan murid-murid, mereka tidak bisa hidup benar dengan kekuatan mereka sendiri. Tadi kita nyanyikan I need you, every hour I need you. Bukan sekedar kita butuh Tuhan untuk ekonomi, kita butuh Tuhan supaya kita hidup benar, kita kerja yang benar, kita jalan yang benar, kita melakukan yang benar, kita hidup benar, hidup kita menjadi berkat. Karena memang kita semua ada kecenderungan dosa, ya, ada kecenderungan dosa. Itu sebabnya sekali kali hidup sekali lagi hanya di dalam roh, waktu di gereja dan di PG. Setiap hari, setiap jam. Bahkan sering pagi hari saya penyembahan dengan keluarga di rumah 1 jam. Saya selalu berkata Tuhan setiap detik. Karena kita baru saja memuji Tuhan dan kemudian melihat hal yang berubah, hal yang tidak baik, kita mulai merespon dengan tidak baik. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita hidup benar. Jadi jemaat, jangan hanya hidup dalam roh, dalam ibadah saja. Mulai bangun hubungan. Ya, apa yang selalu
realita ilahi. Betul-betul waktu engkau bangun tidur, engkau mulai menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Bukan engkau bangun tidur, yang pertama yang engkau cari adalah handphonemu, yang engkau buka adalah WA-mu, Facebookmu. Yang engkau harus cari adalah Tuhan. Waktu engkau bangun pagi, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku membutuhkan Engkau, memimpin aku kepada seluruh kebenaran. Kita tidak bisa, saudara. Saya yang bicara itu, saya sadar saya tidak bisa. Saya perlu Roh Kudus setiap hari. Yang keempat, Roh Kudus akan memberikan kehidupan yang penuh kuasa. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kalau kita mau memiliki kehidupan yang luar biasa, hanya apabila kita dipenuhi dengan Roh. Karena Yesus sudah mengatakan itu. Dia mengirimkan. Dan saudara, boleh ditampilkan, ya, kata kekuasaan, ya, kekuasaan itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah dunamis, ya, kata yang sama bahwa kamu akan menerima kuasa. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi alat kesaksian dimanapun kita berada, di tempat kerja kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Dan kata dunamis itu pelafalannya dunamis itu kekuatan yang melimpah-limpah. Hanya ada kekuatan yang melimpah-limpah itu datang dari Roh Kudus. Masalah, tekanan, persoalan bisa melemahkan saya dan saudara. Kemudian mujizat-mujizat, perbuatan ajaib, dalam bahasa Inggris power, mighty word, strength, miracle. Ya, saya tulis di sini, jadikanlah realita Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan betul-betul nyata dalam hidup kita, maka hidup saudara tidak sama lagi. Hidup saudara menjadi luar biasa. Hidup saudara menjadi kesaksian, menjadi tanda dan alamat bagi kita. Kan hanya Roh Kudus yang bisa merubah. Kita diciptakan dengan banyak kekurangan, karena dosa melemahkan manusia, melemahkan ciptaan. Tapi saya dan saudara diciptakan khusus, karena Tuhan punya maksud, dan Dia memberikan Roh Kudus supaya kehidupan kita menjadi berbeda. Ya, waktu saya menulis ini, Tuhan bawa pikiran saya kepada Benny Hinn. Kalau saudara pernah nonton Benny Hinn, saudara lihat seperti dia manusia yang sempurna, tidak ada kekurangan. Tapi tahukah saudara, waktu muda Benny Hinn itu gagah. Dia tidak lancar untuk bicara. Ya, dia tidak lancar, dan dia menjadi pribadi yang rendah diri. Dia penakut. Lalu dalam kisah hidupnya dia bertemu dengan Kathryn Kuhlman, seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan, dan terjadi impartasi roh. Kathryn Kuhlman mendoakan dia, dan waktu dia pulang ke rumah, dia masuk di ruangan kamarnya, dan dia mulai berbuah, dan hadirat Tuhan datang, Roh Kudus datang, penuhi dia, memenuhi dia dengan limpah dan luar biasa. Lidahnya terlepas, dan dia mulai berdiri, dan dia mulai pergi dan memberitakan Injil, dan dipakai Tuhan dengan mujizat dan berkat. Mungkin engkau tidak puas dengan hidupmu, tidak ada cara lain selain engkau penuh dengan Roh. Setiap waktu engkau penuh dengan Roh. Setiap saat belajar untuk membuka diri untuk penuh dengan Roh. Karena penuh dengan Roh itu sekali lagi bukan di gereja saja, bukan dalam PG saja. Engkau bisa bawa mobil dan mulai berbahasa roh. Tidak ada yang akan melarang engkau. Ya, memang kita juga harus berhikmat, jangan seperti orang gila berbahasa roh di mana-mana. Tidak, tapi ada waktu di mana saudara menikmati hadirat Tuhan. Amin. Sambil bekerja, hadirat Tuhan terus ada. Kuasa Allah mulai memenuhi engkau, sehingga engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Kita menjadi suami yang luar biasa. Kita bisa menjadi suami
suami yang baik dengan kekuatan sendiri. Amin. Kita tidak bisa menjadi suami yang baik kalau Roh Kudus menolong kita. Kita tidak bisa menjadi istri yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi istri yang baik. Kita tidak bisa menjadi baik sebagai anak dengan kekuatan sendiri. Biar engkau pandai, engkau pintar, itu tidak menolong engkau untuk hidup di dalam kuasa Tuhan. Hanya ada satu cara. Duduk di kaki Tuhan setiap hari, sehingga engkau penuh dengan Allah. Maka hidupmu menjadi luar biasa. Hidupmu menjadi kesaksian. Hidupmu menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Saudara perhatikan, waktu Daud jatuh ke dalam dosa, dia raja, bukan orang sembahyang. Dia bisa berkamuflase bahwa semua baik-baik saja. Saya raja, siapa yang mau? Ya, sekalipun Nathan datang dan menyatakan firman, dia bisa bilang, saya tidak mau dengar kamu punya kata-kata. Saya tidak mau dengar firman Tuhan yang kamu sampaikan. Tapi Alkitab mengatakan Daud merendahkan diri. Dan satu kalimat yang luar biasa dalam Mazmur, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Karena dia tahu tanpa roh Allah, hidupnya akan kacau, hidupnya akan lebih hancur, hidupnya tidak akan memuliakan Tuhan, hidupnya akan kalah, hidupnya akan penuh dengan kelemahan dan mempermalukan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong saya dan saudara. Hal yang kedua yang besar, karena dua hal ini saya ingin bicara tentang pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Yang kedua yang besar, boleh yang poin besar. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang dahsyat di tahun 2022 dengan memperkatakan firman Allah yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 tadi, Roh Allah sudah melayang-layang, tetapi sesuatu pun belum terjadi. Ada potensi kehidupan, ada potensi penciptaan yang saya katakan, tapi belum terjadi, betul? Nanti di ayat yang ketiga, ketika Allah berfirman, waktu saya baca diteliti ayat ini, saya berkata, kalau Allah saja perlu berfirman, baru sesuatu tercipta. Kong saya dan saudara bisa dengan sendiri sesuatu tercipta? Tidak. Ya, ini enggak? Allah saja perlu berfirman. Nah, saya tidak mengatakan tiap hari saudara ada apa saudara mau katakan Yohanes 3 ayat 16. Bukan. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang perlu kita perkatakan, kita deklarasikan. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Kita bisa lihat yang pertama. Ya, firman yang diperkatakan maka sesuatu tercipta. Firman yang diperkatakan maka tercipta dari tidak ada menjadi ada. Bahasa Latinnya ex nihilo. Allah berfirman dan dari tidak ada tercipta sesuatu yang menjadi ada. Ya, artinya saya dan saudara harus sadar bahwa betapa pentingnya saya dan saudara memperkatakan firman. Karena waktu kita memperkatakan firman, sesuatu yang tidak ada mulai ada, sesuatu yang menjadi kekurangan mulai diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau takut, engkau mulai memperkatakan, aku percaya dengan Tuhan, aku berani menghadapi hidup, maka engkau akan memiliki keberanian. Karena engkau mulai memperkatakan firman. Ya. Dan Yesus, saudara, di dalam Injil Markus 11 ayat 23, di situ Yesus menunjukkan kenapa. Kalau saudara meneliti dengan baik, tujuan apa Yesus datang ke dalam dunia? Yang pertama adalah menebus kita. Tapi yang kedua adalah menunjukkan cara hidup yang benar-benar cara hidup ilahi. Ya, menunjukkan cara hidup sehingga kita memiliki kehidupan ilahi. Dan dalam Markus pasal 11 ayat 23, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampur ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Amin. Amin. Amin.
Artinya kalau kita memperkatakan sesuatu teristimewa firman atau kebenaran firman, maka sesuatu mulai terjadi. Engkau mulai memperkatakan, aku percaya keluarga adalah keluarga yang bahagia. Amin. Maka sesuatu mulai terjadi. Amin. Waktu engkau memperkatakan, aku percaya bahwa tahun ini tahun kelimpahan. Aku percaya tahun ini tidak ada lagi kekurangan. Saya percaya sesuatu mulai terjadi. Pintu-pintu mulai Tuhan buka. Berkat-berkat mulai mengalir. Waktu engkau memperkatakan kebenaran firman. Mungkin engkau berkata bahwa, tapi Pak Pendeta itu kan bukan firman. Tapi di dalam ada kebenaran firman. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang supaya kita berkelimpahan? Amin. Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia mau supaya kita memiliki sukacita yang penuh, kebahagiaan yang penuh? Tetapi ini tidak atau belum terjadi sebelum kita mulai memperkatakan firman. Amin. Mulai memperkatakan firman, maka sesuatu yang besar mulai terjadi. Ya. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan, mulai memperkatakan kebenaran firman. Ya. Saudara lihat, waktu Yesus masuk dengan Petrus di bait Allah, para penjaga bait Allah minta pajak kepada Yesus. Yesus tidak protes. Sebenarnya aturannya dia tidak perlu bayar karena dia orang Yahudi. Tapi Yesus suruh Petrus pergi untuk memancing di danau. Dan Yesus berkata, di mulut ikan ada 4 dirham, bayarlah untukku dan bayarlah untukmu. Yesus sekali lagi menunjukkan cara hidup. Ya. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, sebenarnya Petrus bisa protes. Kenapa? Yesus Tuhan kayu. Dia tidak mengerti danau. Dia tidak tahu ikan di danau. Petrus itu nelayan. Dia lebih tahu. Dia nelayan. Ya. Tapi dia belajar taat kepada perkataan firman. Amin. Dan Alkitab mengatakan Petrus mendapatkan 4 dirham. Artinya saya dan saudara perlu menyadari, oh kalau kita ingin lihat mujizat setiap hari, terus mulai perkatakan firman. Terus mulai memperkatakan firman. Mungkin berasmu mulai habis, perkatakan firman. Dalam nama Yesus berasku akan terus ada. Berasku terus ada. Perkataan firman. Kali itu juga yang dilakukan oleh Elia. Waktu dia ada di janggal Sarfat, dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan dan minyak yang sekitar bumi tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Dan itu terjadi 2 tahun 6 bulan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yang kedua kita cepat. Yang kedua, firman yang diperkatakan maka menghancurkan semua pekerjaan iblis. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu saudara harus sadar bahwa di tengah-tengah dunia ini, itu sebabnya saudara sebagai orang percaya pun harus sadar bahwa iblis akan berusaha untuk menghancurkan engkau. Iblis akan berusaha untuk melemahkan engkau, untuk melawan iblis. Tidak ada cara lain. Harus memperkatakan firman. Amin. Sekali lagi Yesus menunjukkan itu. Yang tadi Papi kutip, Yesus menunjukkan itu. Dia berhadapan dengan iblis. Nah, yang lebih ngeri, iblis pakai firman. Ya, artinya betapa pentingnya saudara mesti punya persediaan firman. Saudara harus baca firman. Setiap hari perlu baca firman. Karena itu senjatamu. Paulus berkata pedang roh. Dia bicara tentang peperangan rohani. Pedang roh yaitu firman Allah. Ya, hanya satu-satunya senjata untuk serang iblis. Paulus tidak menyebutkan senjata yang lain. Dan tadi saya sudah kutip disebut pedang roh. Karena peperangan kita ini peperangan rohani. Bahkan saudara, COVID ini juga dapat dikatakan peperangan roh. Kenapa? Lagilah COVID juga sudah tidak lihat. Ya, saudara tidak tahu ada yang bawa Omikron, varian Omikron hari ini. Tapi waktu saudara percaya dan memperkatakan firman, maka Omikron akan mati. Maka kuasanya akan dipatahkan karena firman
tidak selalu, saya juga berkata bahwa tidak selalu setan. Tetapi perhatikan, Yesus melakukan sesuatu yang menurut saya dan banyak orang aneh. Kenapa? Kok dia bilang diam? Saudara, yang perlu diam itu makhluk hidup atau laut? Laut itu kan benda mati, betul nggak? Ya. Kenapa? Karena semua penafsir setuju bahwa saudara tahu bahwa ini adalah perjalanan Yesus dan murid-murid ke Gadara. Ada orang yang sedang kerasukan legion di sana yang Yesus mau lepaskan. Dan karena itu iblis tahu dan dia tidak senang, sehingga dia mau menghancurkan mereka di tengah laut. Sehingga waktu Yesus berkata diam, Yesus sedang berkata kepada si iblis yang membuat kesulitan itu. Iblis yang mau menghancurkan mereka. Artinya saya dan saudara perlu punya firman dan mulai memperkatakan kepada masalah-masalah dalam hidupmu. Dia mau datang dari iblis atau dari keadaan yang Tuhan mau engkau berkatakan firman. Engkau terus berkatakan firman, maka engkau menghancurkan segala pekerjaan iblis. Karena iblis akan mau menghancurkan hidup saudara. Rumah tangga saudara, ya, pekerjaan saudara, apapun di sekitar saudara, iblis mau menghancurkan. Saya pernah baca satu kisah, ada seorang ibu yang suaminya bangkel, ya, biasanya responnya marah dan saya pikir itu wajar karena suami adalah milikmu, ya. Tetapi ibu ini tidak berhenti di marah, tapi dia mulai berdoa di dalam roh. Dia mulai berdoa di dalam roh. Dan dalam kesaksian itu, satu waktu suaminya pulang, dia dengan berani, dengan iman, dengan otoritas Allah yang berkata, ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicairkan manusia. Terus dia hanya berhenti di situ. Tapi apa yang terjadi? Sejak hari itu suaminya bertobat. Karena firman memiliki kuasa. Firman memiliki otoritas. Kalau engkau memperkatakan firman, engkau akan melihat kemenangan. Yesus memperkatakan firman dan Yesus menang dari iblis. Yesus memperkatakan firman dan setelah iblis pergi, Alkitab mengatakan para malaikat datang untuk melayani dia. Waktu engkau memperkatakan firman, sesuatu yang besar mulai terjadi. Yang ketiga, firman yang diperkatakan maka akan menopang seluruh hidupmu. Ya, di dalam Ibrani pasal 3a di situ dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dari ayat sebelumnya penulis Ibrani berkata bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara dengan berbagai cara kemudian dengan para nabi, tetapi dia berkata pada zaman akhir saudara-saudara, ya, dia akan bicara kepada kita lewat firman-Nya. Dan kita sebagai agen Tuhan mau supaya kita memperkatakan firman. Karena hanya firman yang menopang segala sesuatu. Firman yang menopang hidupmu. Firman yang menguatkan engkau. Tadi saya sudah bilang, iblis akan berusaha. Tetapi saya mau katakan, mungkin engkau mulai diberkati, engkau mulai naik, engkau mulai dipromosikan oleh Tuhan. Tapi ingat, waktu engkau mulai berhenti memperkatakan firman, maka engkau mulai lemah. Sekali lagi, karena senjata kita adalah firman Allah. Senjata kita adalah firman Tuhan. Tuhan mau engkau memperkatakannya, terus memperkatakan, sehingga engkau terus kuat. Orang boleh jatuh, orang boleh lemah, orang boleh putus asa oleh karena begitu banyak masalah. Tapi karena engkau memperkatakan firman, maka engkau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Engkau akan melihat Allah yang luar biasa, penggenapan janji firman. Karena Yesus saja menopang segala sesuatu dengan firman. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Ya, tapi hanya ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu orang-orang percaya yang hidup dalam roh dan memperkatakan
firman. Setiap hari memperkatakan firman. Setiap hari memperkatakan firman. Dan dia akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, maaf. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Firman yang dikatakan, maka yang mati dibangkitkan. Saya akan bacakan dari Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia hidup. Saudara, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak perlu sampai di situ. Saya mau katakan, saya dan saudara perlu sampai di situ. Amin. Di mana kita berjalan di dalam roh dan firman, sehingga hidup kita penuh dengan kuasa. Karena Allah tidak hanya memakai para pendeta. Seringkali kita sakit, tetangga sakit, kita cari pendeta. Salah. Kalau engkau hidup di dalam roh dan firman, ada kuasa yang dasar dalam hidup. Ada kuasa yang luar biasa. Tidak peduli kondisimu seperti apa, tapi ada otoritas Allah yang dasar. Karena engkau manusia ilahi, ada yang ilahi dalam dirimu. Ada kuasa Allah yang dasar. Karena Tuhan tidak cari pendeta. Waktu Tuhan berjanji berfirman dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Amin. Kita semua orang percaya. Tanda-tanda itu akan menyertai kita. Kita akan melakukan mujizat-mujizat. Kita akan lihat hal-hal yang besar. Biarlah di akhir zaman ini, jemaat BCC akan menjadi jemaat yang luar biasa. Tidak hanya diam di gereja, tapi mulai keluar dan mulai menyatakan pekerjaan firman dan roh. Mujizat mulai terjadi, mujizat mulai terjadi, sehingga jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Saya percaya kalau kita semua berjalan dalam pekerjaan firman dan roh, maka tempat ini tidak akan bisa menampung. Ada banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai hidup. Sambil saya akan mengakhiri dengan kisah yang saya baca tentang Meltani. Ya, di dalam bukunya Like a Mighty Wind, seperti angin badai. Di situ ada kisah di mana saudara, Tuhan pakai dia untuk membangkitkan orang mati. Saudara tahu bahwa dia tidak berpendidikan, dia hanya tamat SMP. Ya, dia hanya tamat SMP, dan waktu kebangunan rohani di Soe yang terkenal dengan air berubah menjadi anggur, dia adalah orang-orang yang ikut mengalami lawatan Tuhan tersebut. Dan dalam kisahnya, saudara-saudara, satu kali mereka sudah mengalami lawatan Tuhan beberapa waktu, dan dia betul-betul dipakai Tuhan. Nah, satu waktu di desanya di Soe, saudara, ini desa yang terpencil pada tahun 65. Saudara bayangkan tahun 65, dia pakai selimut, ya, anak muda yang sebenarnya tidak pandai karena sekolah di desa, tapi dia tahu bahwa pekerjaan roh dan firman itu dapat melakukan hal-hal yang besar. Tapi ini yang masalahnya, di desa itu ada seorang yang mati, dan Tuhan berfirman kepada dia, pergi dan bangkitkan orang itu. Dia bilang, Tuhan, biasa apa yang saya pikir, karena tahun itu orang belum tahu macam-macam lah. Jadi Tuhan bilang, pergi dan katakan dalam nama Yesus, bangkit. Dan dalam kisahnya, saudara-saudara, dia pergi dan dia datang ke mayat itu. Ini banyak orang, biasa orang mati kan banyak orang di situ. Dan Tuhan berkata, pergi dan katakan. Ya. Dan dalam kisahnya dia datang dan dia mulai berkatakan di dalam nama Yesus, bangkit. Saya tahu tidak ada yang terjadi. Tuhan bilang sekali lagi. Bilang, Tuhan jangan sekali lagi pun tidak bangkit ini bagaimana? Tuhan berkata, lakukan. Dan dia mulai datang dan dia berkatakan dalam nama Yesus, bangkit. Sesuatu belum terjadi, tapi Tuhan terus berkata, terus lakukan sekali lagi.
Dan waktu dia datang, dia berkata, di dalam nama Yesus bangkit. Saudara tahu, mayat itu bangkit, berdiri, dan sehat sempurna. Dan itu yang membawa kebangunan rohani yang besar di Soek. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan saya mau katakan, itu terjadi di gereja Protestan, saudara. Itu bukan di Pentakosta. Harusnya kita orang Pentakosta lebih luar biasa. Amin. Karena kita berjalan di dalam roh dan firman. Kita tahu kebenaran. Kita setiap hari mengalaminya. Kita setiap hari datang kepada Tuhan. Kita penuh dengan roh. Saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi. Amin. Engkau akan lihat hal yang luar biasa. Biar lagi tahun 2022 itu menjadi tahun yang luar biasa. Karena engkau berjalan di dalam roh. Engkau hidup dari firman Tuhan. Engkau berkatakan, engkau deklarasikan firman Allah. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan 3 hal di tahun 2022 supaya hidup kita menjadi luar biasa. Saya minta multimedia boleh tampilkan 3 deklarasi. Haleluya. Dan kita akan deklarasikan ini, ya. Saudara mulai deklarasikan ini. Ya, kita mulai yang pertama, sama kita deklarasikan tentang kesehatan. Ya, kita mulai dekat. Aku sudah sembuh, aku memiliki kesehatan ilahi. Dan sambil saudara berkata begitu, saudara mulai memperkatakan bahwa saudara sehat apapun penyakit saudara. Deklarasikan tahun ini tahun kesehatan ilahi. Ya, tahun ini tahun kesehatan ilahi. Saudara, saya sebentar, saudara, saya sudah mau 54, bulan Maret 54. Saya memuji Tuhan, saya sehat. Amin. Ya, saya sehat. Ya, tadi malam adik kekasih kita Oscar meninggal. Ya, saya bersyukur. Saya dengan istri kemarin, papi datang doa sampai di depan setengah 7 bikin doa selesai dan orang malu masuk mau pulang. Tapi saya mau katakan, saudara, setiap kali saya ambil perjamuan, saya tidak ambil biasa. Saya berkata, Tuhan, aku percaya bahwa darahmu mengalir dalam tubuhku. Dan tubuhku sehat sempurna. Sehat kuat. Tuhan mau engkau sehat. Amin. Orang Israel yang berberontak saja Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan mereka kesehatan ilahi. Tidak ada satu wabah pun yang terjadi di Mesir akan mengubah mereka. Tuhan mau engkau sehat. Amin. Haleluya. Saudara tutup mata, angkat tangan. Kita akan deklarasikan kesehatan. Saudara boleh memperkatakan firman yang Tuhan taruh. Tidak ada pasif, ada pada mulai deklarasikan firman. Engkau sehat. Penyakitmu sudah disembuhkan. 2022 engkau memiliki kesehatan ilahi. Mulai berkatakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sehat, aku memiliki kesehatan ilahi. Sudah terjadi dalam nama Yesus. Sudah terjadi. Tahun ini aku sehat. Tahun ini aku sehat. Tahun ini aku sehat. Aku tidak ada kena wabah apapun. Karena aku percaya proteksi Tuhan. Proteksi Tuhan sempurna, sempurna, sempurna. Kalau engkau sakit, kalau engkau ada penyakit, katakan dengan iman, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku 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 sembuh. Percaya. Percaya mujizat sudah terjadi. Percaya waktu engkau berkata-kata dengan iman, karena ada roh Allah di sini, potensi penciptaan sudah terjadi, mujizat mulai terjadi, pemulihan mulai terjadi. Tuhan mulai menggantikan bagian-bagian yang rusak dengan bagian yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita akan deklarasikan yang kedua, keluarga. Saya tidak tahu keluargamu, tapi percaya dan minta kepada deklarasikan keluargaku bahagia, keluargaku terlindungi, terproteksi oleh Tuhan, keluargaku penuh dengan sukacita. Tahun ini Tuhan mau
supaya Engkau deklarasikan bahwa keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Tidak peduli bagaimana suamimu, tidak peduli bagaimana istrimu, tidak peduli bagaimana anak-anakmu, tidak peduli bagaimana orang tuamu. Kalau engkau mulai memperkatakan firman, maka keluargamu akan bahagia. Mari kita deklarasikan di dalam nama Yesus. Aku percaya keluargaku adalah keluarga yang bahagia. Keluargaku adalah keluarga yang terproteksi. Tidak ada apa yang menimpa keluargaku. Mulai dari bapakku, ibu, anak-anakku, tidak ada yang terpapar penyakit, tidak ada yang terpapar COVID-19. Dan aku percaya di dalam roh dan firman. Percaya di dalam nama Yesus. Percaya engkau memiliki keluarga yang paling bahagia di tahun ini. Keluarga yang paling bahagia di tahun ini. Keluarga yang paling bahagia. Yang ketiga, pekerjaan. Apa saja yang aku kerjakan berhasil.